Bapak Ibu, di video sebelumnya kita telah mempelajari model-model pembelajaran kooperatif. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa efektif atau tidaknya pembelajaran kooperatif berpegang pada proses percakapan siswa selama pembelajaran. Siswa akan membuat makna mengenai pembelajarannya melalui percakapan yang terstruktur dan efektif. Oleh karena itu, pada misi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai percakapan konstruktif dalam pembelajaran. Seorang peneliti dari Stanford University bernama Sarah Rutherford Quach mengatakan bahwa bahasa dan pembelajaran merupakan hal yang saling berkaitan. Perkembangan kemampuan berbahasa siswa dapat meningkat secara signifikan jika terciptanya interaksi yang bermakna selama proses pembelajaran. Salah satu interaksi bermakna yang dapat terjadi adalah melalui percakapan. Dengan percakapan, siswa dapat berdiskusi dan belajar dari orang lain. Banyak siswa yang belum mengerti atau memahami materi pelajaran dengan baik sampai mereka memprosesnya bersama orang lain. Bapak Ibu, mungkin kita sering menggunakan strategi diskusi di dalam kelas. Tetapi, apakah dalam diskusi tersebut terjadi percakapan yang berkualitas? Percakapan yang berkualitas merupakan percakapan yang konstruktif atau bermakna. Dengan memiliki keterampilan percakapan yang konstruktif, siswa dapat membangun ide berupa pengetahuan, kesepakatan, ataupun solusi dengan mandiri. Keterampilan ini dapat terjadi melalui 4 siklus berikut ini. Pertama, siswa dapat mengklarifikasi permasalahan atau tugas yang harus didiskusikan. Kedua, siswa dapat menjelaskan ide atau tanggapannya. Yang ketiga, siswa dapat memberikan bukti untuk pendapatnya sesuai dengan pengetahuan sebelumnya. Dan yang keempat, siswa dapat merangkum, mengevaluasi, atau membandingkan ide jika terdapat lebih dari satu ide. Nah, keempat siklus ini bersifat dinamis dan dapat berulang. Misalnya dari tahap 1 ke tahap 2, kemudian kembali lagi ke tahap 1. Artinya setelah menyampaikan permasalahan, siswa menyampaikan ide. Kemudian siswa memperjelas lagi masalahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan contoh penerapannya berikut ini. Oke, untuk pembelajaran di kelas, saya sering menggunakan metode diskusi. Alasan saya menggunakan metode diskusi, yang pertama bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, kemudian siswanya pun bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa menyampaikan ide-idenya, kemudian siswa bisa melatih untuk tanggung jawab, dan bisa mengambil peran masing-masing siswa. Kemudian yang terakhir bagaimana mereka bisa berpikir dengan tingkat tinggi, begitu. Tantangan diskusi kelompok kelas itu yang pertama pembagian peran kadang tidak merata. Kemudian percakapan diskusi itu kadang-kadang kok tidak konstruktif atau tidak menimbulkan hal yang membangun untuk anak tersebut. Diskusi yang baik itu mampu berkaitan dengan sikap dan konten. Maksudnya di dalam sikap itu dia mampu mendengarkan teman, kemudian menunggu giliran untuk berbicara. Selanjutnya untuk konten itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama bagaimana dia mampu menimbulkan pembicaraan yang konstruktif. Maksud dari pembicaraan yang konstruktif itu pertama siswa mampu mengklarifikasi masalah atau apa yang harus dilakukan. Kemudian dia mampu menyampaikan ide,
memberikan bukti, sampai terakhir dia mampu menyimpulkan. Kemudian kalau hasil kesimpulannya lebih dari satu, maka mereka mampu memunculkan mana nih ide yang terbaik, sehingga ide terbaik itulah yang akan diambil. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Tadi kita disuruh ngapain aja sih? Oh iya, tadi kita tuh disuruh cari tahu seks dari secara harfiahnya. Kedua, apa itu seks bebas. Ketiga, dampak dari seks. Keempat, itu apa yang ingin kita lakukan. Oh gitu. Kalau tentang seks sih aku belum terlalu ngerti ya. Itu gimana? Kalian pada ngerti nggak? Kalau menurut yang pernah aku pelajari sih, secara harfiah seks itu artinya jenis kelamin, kayak misalnya di kartu identitas gitu, laki-laki atau perempuan, seperti itu. Menurutku kalau seks bebas itu hubungan biologis tanpa ada ikatan pernikahan yang aku ketahui. Kalau dampaknya gimana ya? Kalau dampaknya sih, dampak dari seks bebas ya. Hamil di luar nikah tuh salah satunya tuh yang aku tahu. Terus apa lagi sih? Penyakit kelamin HIV, penyakit kelamin menular HIV dan AIDS. Kalau menurutku sih norma agama sama sosialnya juga ada menurun ya nggak sih? Iya juga sih, bener. Sama populasi itu makin banyak, ya nggak? Bener. Terus yang terakhir, yang apa yang kita ingin lakukan? Sikapnya maksud kamu? Iya. Kalau menurutku sih kita berteman sama orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang positif. Kalau kalian gimana? Menurut aku tambahin banyak aktivitas yang positif kayak olahraga atau beribadah gitu. Nah, kita juga harus mencari tahu apa pemicunya, jangan sampai kita terbawa seperti menonton pornografi gitu menurutku. Bener juga kan? Nah, jadi gimana nih kesimpulannya? Jadi yang tadi sudah kita diskusikan dari awal, yang pengertian seks ya itu kan artinya jenis kelamin gitu kan, laki-laki dan perempuan. Yang kedua pengertian dari seks bebas juga kan, hubungan secara biologis. Yang ketiga nih dampaknya itu yang tadi kita udah sebutin juga, misalnya itu hamil di luar nikah dan yang lain-lain lah itu. Yang keempat, Sikap yang kita ambil tadi itu kan kita harus berteman dengan orang-orang yang mempunyai aktivitas positif. Terus juga kan yang tadi yang kita tuh harus melakukan hal yang aktivitas positif kayak olahraga, beribadah gitu. Sama kita nggak boleh kayak nonton pornografi gitu-gitu. Iya. Jadi gitu aja nih kesimpulannya. Iya. Kita. Nanti siapa nih yang presentasi? Mungkin aku. Ya, karena semua kelompok sudah selesai, berarti saatnya untuk kita berdiskusi seluruh kelas ya. Ada perwakilan kelompok yang mau maju mempresentasikan? Oke, silakan kepada Neta maju ke depan mewakili kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk Neta. Neta udah siap? Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kamu dan kelompok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kesimpulan dan sikap anti seks bebas kalangan remaja. Ada yang menanggapi? Silakan. Adakah peran pendidikan dalam sikap anti seks bebas? Oke, ada? Silakan. Ada, karena kita harus membentengi remaja dari seks bebas. Oke, jadi perlu ya sex education ya. Oke, tepuk tangan untuk dua teman kita. Asal, terima kasih. Neta, terima kasih. Ya, kita sudah berdiskusi ya. Itu artinya kalian semua sudah memahami hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan, sudah dijabarkan sama kalian. Kalau gitu yuk kita simpulin bareng-bareng ya dari hasil diskusi kalian. Dari yang pertama, kategori pertama, tahukah kamu apa itu seks? Nyata seks itu memiliki arti secara harfiah, dia adalah jenis kelamin. Ada wanita dan ada
Pria. Oke, kemudian yang kedua, cari tahu tentang seks bebas. Seks bebas itu adalah sebuah hubungan biologis namun tidak memiliki ikatan pernikahan. Oke, yang ketiga adalah apakah dampak dari seks bebas? Satu, ada apa tadi Neta yang disebutkan Neta? Salah satunya adalah hamil di luar pernikahan. Nanti pendidikannya bisa terputus ya jika dia mengalami hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua, bisa terjangkit atau terkena penyakit menular ya, terutama penyakit kelamin. Tadi disebutin oleh Neta adalah HIV AIDS. Kemudian yang ketiga adalah norma-norma di lingkungan tersebut sudah mulai hilang, pudar. Karena apa? Karena sudah munculnya salah satunya adalah tadi dikembangkan oleh kelompok Neta, yaitu pornografi ya, memicu. Pornografi itu ternyata memicu sehingga norma-norma di sekitarnya pun sudah mulai berkurang. Oke. Nah, jadi sikapnya apa sih yang bisa dilakukan? Sikapnya nanti kita salah satunya satu, tadi Acol menyampaikan, ternyata pendidikan itu penting loh. Untuk sex education itu sangat penting karena dia bisa membentengi kita. Membentengi dari apa? Dari perbuatan menuju ke seks bebas. Kalau kita sudah tahu apa aja sih sebetulnya alat-alat seks kita bisa menjaganya. Karena kita tahu dampaknya nanti tidak baik untuk kita. Jadi yang paling utama memang kita harus mulai belajar mengerti apakah itu sex education. Begitu ya? Paham semua? Oke, yuk tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berdiskusi dengan sangat baik. Terima kasih banyak untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Bapak Ibu, salah satu penerapan keterampilan percakapan yang konstruktif di dalam diskusi. Semoga Bapak Ibu juga dapat memfasilitasi penerapannya pada siswa di kelas. Sampai jumpa pada misi pembelajaran selanjutnya.